Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang faktor lingkungan ya, dalam pertumbuhan tanaman. Ini adalah bagian kedua ya, dari bab tersebut. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, sistem tanah yang berhubungan dengan mineral anorganik, kemudian bahan organik dan organisme tanah. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan untuk atmosfer tanah, air tanah, dan kemudian faktor lingkungan yang lain. Nah, di dalam tanah sesungguhnya sering terjadi itu kandungan CO2 tanah ini lebih besar dibandingkan dari udara. Dan kandungan O2 tanah itu lebih kecil daripada di udara. Sehingga terkadang ini mempengaruhi respirasi akar. Ya. Untuk tanaman yang tergenang, ini akan mengalami gejala seperti gejala kekeringan. Jadi karena oksigennya kurang. Ya. Kecuali pada tanaman tertentu, misalnya padi dan sejenisnya, ini bisa beradaptasi ya, untuk mengatasi tersebut, sehingga dia bisa dapat hidup dengan baik. Tanaman yang lain kalau dia tergenang, ini dia akan menyebabkan kebusukan karena patogen, dan juga dia ada hal lain yang berhubungan dengan respirasi akar dan sebagainya. Nah, atmosfer tanah itu dipengaruhi oleh respirasi akar dan mikroorganisme. Tentang air tanah ini akan dibahas dalam hubungan air tanah dan tanah. Kaitan dengan itu, maka klasifikasi tanah itu di daerah lembab ada yang disebut dengan tanah tundra, kemudian podsolit dan laterit. Sementara di daerah arid dan semi arid itu ada timbunan serasa dan humus tebal, kemudian reaksi tanah masam, oksida besi dan air telah tercuci dari horizon atas. Kemudian organisme tanah utama itu adalah cendawan dan potensi baik untuk pertanian. Ini nanti bagaimana kaitannya dengan klasifikasi tanah. Ya. Pada tahun 1965 ini kelompok survei tanah Amerika menggunakan sistem baru yang disebut dengan D7 approximation, itu mencakup 8.000 seri tanah dan 80.000 tipe dan fase tanah dengan derajat ketepatan yang tinggi, menekankan pada sifat-sifat tanah. Ini berbeda dengan sistem lain dalam hal nomenklatur ya, dari kategori tinggi sebelumnya baru, definisi dari kelas-kelas yang lebih kuantitatif dan spesifik. Nah, dari kelas itu ada 10 ordo tanah. Jadi misalnya ada yang disebut dengan oksisol, ya, oksida sol tanah. Jadi oksisol artinya tanah tropika yang mengandung sejumlah besar oksida besi dan aluminium. Jadi itu contohnya. Contoh ordo tanah itu adalah oksisol, multisol, gitu. Ada banyak lagi contoh yang ujungnya sol, gitu. Di bawah ordo itu ada subordo, ya. Kemudian kelompok besar kelompok besar kelompok, kemudian famili, seri dan tipe tanah, ya. Dan subordo itu diberi nama menurut wajah horizon yang mencolok. Ya. Jadi mungkin di pengantar ilmu tanah itu sangat lengkap ya bicara tentang klasifikasi tanah. Nah, yang penting dalam pertumbuhan tanaman juga itu adalah kesuburan tanah. Di mana tingkat kesuburan tanah itu tergantung dari kelarutan hara dan ketersediaan hara, kemudian pH tanah. Ya, teman-teman semua, pH tanah itu sangat menentukan kesuburan tanah, ketersediaan unsur hara-hara tertentu. Ya, kalau pH tanahnya terlalu rendah, asam, ya, maka ada unsur hara tertentu yang tidak tersedia. Kalsium, misalnya magnesium, kan beberapa unsur seperti itu tidak tersedia karena terjerat. Kemudian kalau pH-nya tinggi itu ada juga beberapa yang tidak tersedia. Sehingga pH yang mendekati netral 6-7 itulah
yang banyak hara tersedia pada pH-pH yang mendekati netral. Kemudian tingkat kesuburan tanah juga berhubungan dengan kapasitas tukar kation yang disebut dengan KTK. Ya. Jadi dalam analisis tanah lengkap itu sering ada KTK-nya berapa. Ya, semakin tinggi kapasitas tukar kation, maka itu semakin baik. Gitu. Ya. Kemudian tekstur tanah kita sudah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, ya, apa itu tekstur tanah, gitu ya, itu sangat juga mempengaruhi kesuburan dan jumlah bahan organik, ya, jadi sangat identik karena tanah subur itu bahan organiknya banyak, tapi tidak berlebih, karena bahan organik yang berlebih juga tidak bagus, misalnya lahan gambut itu bahan organiknya banyak, berlebih, jadi harus pas. Nah, berkaitan dengan kesuburan tanah, maka kita perlu membahas unsur-unsur hara, ya, yang berguna bagi tanaman. Unsur-unsur hara itu ada 16 unsur hara, yang baik makro maupun mikro. Nah, kita akan bicarakan yang penting-penting saja, misalnya nitrogen. Nitrogen itu termasuk unsur hara mikro. Dia akan membatasi pertumbuhan tanaman kalau kurang. Ya, oleh karena itu tidak boleh nitrogen itu dalam keadaan yang minim, harus cukup. Ya, tidak boleh juga berlebih karena akan mempengaruhi banyak hal, etiolasi dan sebagainya. Ya. Jadi harus pas. Pada tanaman tertentu seperti kacang-kacangan yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, bersimbiosis mutualisme dengan rhizobium misalnya, mampu mengikat N dari udara, maka pemberian nitrogen pada tanaman kacang-kacangan tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, terlalu subur, tanamannya hijaunya royo-royo, bagus begitu, tapi buahnya sedikit, buahnya jarang. Ya, itu terjadi pada kacang-kacangan. Sehingga harus pas memberikan nitrogen, terutama pada fase awal pemberian nitrogen, sebelum dia memanfaatkan hasil penambatan N dari udara rhizobium, maka diberikan nitrogen dulu, dan tidak boleh terlalu banyak karena dia akan kelebihan N dan itu juga akan menyebabkan pertumbuhan yang terlalu cepat ya, dari yang semestinya. Nitrogen itu dalam bentuk tersedia adalah ion yang disebut dengan nitrat, ya, dan amonium. Sedangkan bentuk lain itu adalah nitrit, itu tidak stabil dan beracun. Padahal dalam proses amonifikasi dan juga nitrifikasi ada rantai di mana dia pernah jadi nitrit, terutama pada lahan-lahan yang tergenang begitu. Itu nitrit. Dan kalau nitrit terlalu banyak itu meracun. Nitrit memang tidak stabil, tapi dalam waktu sebentar itu bisa meracuni, dan nitrit ini akan segera terurai menjadi nitrat. Nah, nitrogen ini bisa difiksasi ya oleh cendawan, bakteri, rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman kecil-kecil. Ya. Dan juga ganggang hijau anabaina yang hidup pada inang Azolla pinnata di lahan sawah. Nah, ini N2 yang berada di udara, kemudian bereaksi dengan H2 dengan bantuan kilat, ini bisa juga menjadi NH3 amonia. Jadi selain daripada fiksasinya itu ditambat oleh ganggang hijau biru, oleh bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan, juga ada proses secara alami ya terjadi karena ada bantuan kilat ya berhubungan dengan itu dan jadi amonia. Nah, ada tiga ini yang fiksasi N dari udara. Nah, kemudian berikutnya adalah penguraian asam amino yang bahan organik itu menjadi amonifikasi dan nitrifikasi. Jadi asam-asam amino, bahan-bahan organik itu terjadi perubahan amonifikasi menjadi amonium. Dan amonium itu ada proses nitrifikasi oleh Nitrosomonas. Ya, Nitrosomonas dan Nitrosococcus itu bakteri ya diurai menjadi nitrit.
Nah, dari nitrit itu oleh nitrobakter itu menjadi nitrat. Dan nitrat ini yang tersedia bagi tanaman. Ya. NO3-. Nah, kalau kita lihat inilah komponen utama dalam siklus nitrogen. Ya, jadi ini adalah siklus nitrogen. Ada atmosfer yang sebagai sumber nitrogen. Ada tanaman. Ada tanaman legum-leguman. Kemudian ada juga bakteri dan lain sebagainya yang bisa memfiksasi, gitu ya. Kemudian ada kotoran hewan, gitu ya. Kemudian ada bahan organik. Jadi tanaman, sisa tanaman, kemudian ada kotoran hewan, ya. Kemudian ini bahan organik itu akan menjadi amonium. Kemudian menjadi nitrat. Dan nitrat ini digunakan oleh tanaman, ya, amonium dan nitrat digunakan oleh tanaman, atau juga tercuci, ya, lecin, kemudian denitrifikasi, diulang lagi, ya, menjadi N2, ya, dan erosi, karena nitrogen itu mudah tererosi. Jadi ini kira-kira siklus nitrogen. Nah, unsur N yang dari tanah itu hilang bisa melalui pemanenan, jadi tanaman dipanen, dia akan terbawa ke dalam tanaman, maupun pencucian, erosi tadi. Jadi kalau hujan itu, sehingga kalau kita mupuk menggunakan N itu tidak boleh diletakkan di atas tanah, karena dia akan kalau hujan tercuci, kemudian akan menguap juga, ya, kemudian akan hilang, sehingga perlu ditimbun dengan tanah. Kemudian denitrifikasi, jadi berubah, ya, jadi nitrat menjadi bentuk lain yang tidak tersedia bagi tanaman. Nah, kalau kita lihat perimbangannya, ada penambahan, ada pengambilan. Sisa-sisa tanaman dan hewan itu sebagai penambahan. Tadi sudah kita sampaikan ada fiksasi nitrogen yang bersimbiosis maupun yang tidak bersimbiosis, ya. Ada yang bersimbiosis dan tidak bersimbiosis, ya. Itu kalau yang bersimbiosis 40 sampai 200 kg per hektar, non simbiosis 40 sampai 50, tergantung ya tanamannya. Kalau yang bersimbiosis berarti tanaman kacang-kacang. Atau listrik dan hujan. Tadi disebutkan ada petir yang menyebabkan reaksi antara N2 dengan H2 yang menjadi bentuk NH3. Nah, dalam bentuk pengambilan dari tanah itu ada panen tanaman, tergantung berapa jumlahnya dari tanaman. Kemudian ada pencucian, ya. Kemudian ada rotasi tanaman, ya, dari kacang-kacangan menjadi tanaman yang rakus akan N, gitu, diambil juga. Kemudian tanah berat, tanaman yang tidak dimanfaatkan, ya, dibiarkan dulu, tidak ditanami, tanaman budidaya, ya. Itu akan hilang 60 sampai 70 kg per hektar. Kemudian yang juga besar hilangnya karena erosi dan denitrifikasi. Erosi 5 sampai 6 kg per hektar, dan denitrifikasi itu juga relatif besar. Ada pertanyaan sampai di sini tentang nitrogen? Yang berikutnya adalah fosfor dan kalium. Jadi 3 pupuk yang utama, 3 unsur hara yang utama itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nanti di bagian lain barangkali akan dijelaskan bagaimana kalau kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, dan kekurangan kalium. Maksudnya bagaimana perform tanaman kalau kekurangan unsur-unsur hara tersebut. Ya, terlihat dari berbagai perform tanaman, ya, kalau kekurangan. Fosfor itu lebih stabil dalam tanah, ya, diikat oleh kalsium, magnesium, ya, besi, dan aluminium. Ya, fiksasi fosfat, sehingga kalau besi dan aluminiumnya banyak, biasanya di tanah-tanah masam, maka fosfat itu tidak tersedia bagi tanaman. Sehingga tadi kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, besinya banyak, aluminiumnya banyak, pH-nya rendah, maka P tidak tersedia. Jadi kalau pH-nya 2 sampai 5, P itu diendapkan oleh kompleks aluminium dan besi. Jadi tadi tidak tersedia bagi tanaman. Sementara pH di atas 7 itu diendapkan oleh kompleks kalsium. Nah, ini serba salah P itu. Tinggi akan diendapkan oleh kalsium, rendah akan diendapkan oleh aluminium dan besi. Ya. Sehingga dalam bentuk mono
atau di kalsium fosfat ini adalah pada pH 5 sampai 7. Sehingga sebagian besar tanaman itu mampu hidup dengan baik pada lingkungan yang pH-nya 5 sampai 7. Ada beberapa tanaman memang yang bisa kurang dari 5 maupun lebih dari 7. Fosfor. Kemudian berikutnya adalah kalium atau potasium, K ya. Ini tersedia dalam bentuk ion, banyak dalam tanah mineral dan rendah pada tanah organik. Jadi oleh karena itu perlu dicek apakah cukup atau tidak kaliumnya di dalam tanah, sehingga apabila akan ditambahkan nitrogen, fosfor, dan kalium, kita perlu cek dulu yang tersedia bagi tanaman itu seperti apa, atau agar dia tersedia itu perlu diatur pH-nya sedemikian rupa. Juga agar perlu dicek sebelum pemupukan ya, agar dia bisa optimal ya ketersediaannya bagi tanaman ya. Kalau misalnya tidak tahu berapa kekurangannya, maka biasanya petani yang penting dipupuknya banyak. Padahal berarti kita menyuapi tanaman itu over begitu ya. Tidak berguna juga bagi tanaman atau bahkan terlalu berlebih bagi tanaman sehingga performa menjadi kurang baik. Nah, ini adalah gambar di mana gerakan N nitrat ya, fosfat ATO4, 3-min dan kalium ya, K+. Ini yang ke atas itu adalah pengambilan oleh tanaman, yang ke bawah itu adalah kehilangan karena larut atau erosi. N itu sangat cepat, larut ya, ke atas ke bawah. Fosfat itu kelarutannya rendah ya. Sehingga perlu dibantu ya pada pertemuan sebelumnya tentang mikroorganisme, dibantu ya kelarutannya oleh mikroorganisme tertentu agar fosfat bisa larut dan tersedia bagi tanaman. Walaupun persenjauhan K itu dalam tanah stabil, gerakan K dikendalikan oleh sifat bertukarnya dengan fraksi-fraksi koloid, sehingga sangat penting untuk agar K itu bisa juga tersedia. N, P, K itu adalah 3 hara utama, sehingga pada tanah-tanah tertentu ya petani itu memupuknya dengan menambahkan NPK saja begitu. Yang lain barangkali sudah tersedia atau tersedia atau dibutuhkan dalam bentuk kecil ya, hara mikro misalnya. Nah, kalsium ini jarang tanaman yang kurang kalsium kecuali pH-nya rendah, kekurangan. Nah, kalau pH-nya rendah maka perlu ditambahkan dalam bentuk kapur pertanian, kaptang, sehingga pH-nya naik sekaligus menyediakan kalsium. Tersedia dalam bentuk kation Ca2+. Dan pada tanaman tertentu ini akan terlihat dari mutu buah, tomat misalnya. Kalau kekurangan kalsium maka bagian bawah tomat itu akan busuk. Ya. Penyakit root ya. Blossom and root. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah magnesium. Ini tersedia dalam bentuk kation dan sangat diperlukan untuk pembentukan klorofil. Sehingga kalau kekurangan magnesium akan terlihat tanaman akan menguning. Selain daripada kekurangan nitrogen itu tanaman menguning, magnesium itu akan bagian yang atas barangkali kalau magnesium. Kalau nitrogen itu bagian bawah karena nitrogen itu kan membayar. Ya kalau kekurangan maka dari yang tua didistribusikan pada yang muda. Kemudian S, ini sulfur. Sumber utamanya berasal dari bahan organik dan Gunung Merapi. Ya, saya kira sulfur itu dari Gunung Merapi itu berlimpah ya. Sering ditemukan defisiensi pada tanah yang rendah bahan organiknya. Bahan organik itu ditambahkan selain daripada untuk memperbaiki tekstur tanah, juga menambahkan. Kemudian mangan tersedia dalam bentuk ion, juga tidak ini jarang kita tapi biasanya di tanah itu tersedia. Kemudian yang lain ini boron, seng, tembaga, molibdenum. Ya, diperlukan dalam jumlah kecil ini disebut dengan
hara mikro. Jarang terjadi defisiensi pada tanah. Cukup, tapi perlu untuk dicek apakah unsur hara mikro ini ada atau tidak. Kalau tidak berarti perlu ditambahkan, karena meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, sering mempengaruhi performa, mempengaruhi mutu pucuknya atau bunga. Itu adalah hara. Saya kira ada di bab lain, itu akan lebih dalam lagi membicarakan tentang hara. Berikutnya adalah hubungan air, tanah, tanaman. Bagaimana peran air pada tanaman? Jelas untuk bahan baku fotosintesis, ya, H2O, ya, dengan CO2, ya, itu menjadi karbohidrat. Ya. Dan senyawa utama pembentuk protoplasma. Protoplas itu 70% adalah air, bahkan lebih kelihatannya, ya. Pelarut dan media pengangkutan hara. Ya, dia melarutkan hara dan mengangkut. Jadi kalau kurang air itu sangat terasa. Air itu menjadi sangat penting bagi tanaman karena dia melarutkan hara, ya, kemudian diangkut, ya, menggunakan air itu ke bagian yang akan dilakukan fotosintesis atau keluar dari tanaman. Medium untuk reaksi-reaksi metabolisme. Ya, menjaga turginitas dari sel-sel tanaman penting pada fase pemanjangan sel. Jadi, fase pemanjangan sel itu sangat perlu air, karena berarti ini air menjadi sangat penting dan itu menjadi pembatas, ya, pada negara-negara tertentu untuk air sangat, Timur Tengah sana itu kan sangat terbatas air. Kebutuhan air itu adalah jumlah satuan air yang diserap itu per satuan bobot kering yang dibentuk. Berapa jumlah yang diserap, berapa yang dibentuk. Ini misalnya cemara itu 50 gram air per gram bobot kering. Bobot kering dari tanaman itu untuk setiap gram bobot kering perlu 50 gram air. Banyak keperluannya untuk membentuk hanya 1 gram. Bahkan kalau sayuran itu perlu 2.500 gram air per bobot kering. Umumnya berada di antara 300 sampai 1.000 gram air per gram bobot kering. Itu luar biasa kebutuhan. Jadi oleh karena itu, ya, air itu menjadi sangat penting dan bisa kita hitung, ya, kebutuhan air dalam membentuk, ya, bobot kering dari tanaman. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan air. Transpirasi. Transpirasi itu adalah kehilangan air melalui tanaman. Jaringan yang masih hidup. Itu namanya transpirasi. Evapotranspirasi itu kehilangan air dari suatu areal tanaman melewati penguapan dan transpirasi. Jadi kalau hanya dari tanaman saja, maka namanya transpirasi, keluar dari tanaman. Tapi kalau dari areal pertanaman, ada tanaman, ada yang bukan, maka berarti evapotranspirasi. Ada yang melalui penguapan, tidak melalui tanaman, ada yang melalui transpirasi. Sekali lagi itu namanya evapotranspirasi. Nah, kehilangan air ini sangat tergantung dari suhu, kelembapan relatif, dan gerakan udara. Ya. Suhu makin tinggi suhu, ya makin cepat kehilangan air. Kelembapan relatif juga demikian, dan gerakan udara juga berpengaruh. Nah, ini adalah siklus air, ya, di mana air itu sampai ke laut adalah cadangan air, kemudian kondensasi, cadangan air di atmosfer, cadangan dalam bentuk es dan salju, pengendapan, kemudian menjadi air hujan, resapan, yang keluar sebagai air tanah, ada cadangan air di tanah, ada yang keluar, ya, limpasan salju itu kemudian ada menjadi mata air yang keluar, kemudian menjadi cadangan air bersih tempat-tempat tertentu, ya. Jadi aliran sungai gitu, ya. Kemudian ada limpasan air melalui permukaan, jadi ada limpasan air melalui permukaan, ada yang melalui hujan, ada yang melalui limpasan salju. Baik, itu air. Kemudian kelembapan tanah. Air itu berhubungan dengan kelembapan tanah. Ya. Air mengalir itu dari potensi air tinggi ke potensi air rendah. Dari yang kering, dari yang basah ke yang kering. Ya, jadi potensi air yang tinggi, potensial air yang tinggi, dan ke potensial air yang rendah. Pada tanah kering ini gerakan cepat dan sebaliknya. Ya, karena saya kira kita bisa memahami itu. Nah, di tanah, itu air dalam tanah itu ada
terdiri dari air kapasitas lapang, air higroskopis, dan air kapiler. Air kapasitas lapang itu adalah jumlah air maksimum setelah air gravitasi habis tuntas. Jadi kalau dibiarkan, dia akan keluar semua, tidak ada lagi yang keluar, itulah kapasitas lapang. Sehingga kalau untuk menghitung kapasitas lapang bisa diberikan wadah, lalu disiram air, kemudian biarkan dia turun, nggak ada lagi yang turun, itu adalah air di dalam tanah yang merupakan kapasitas lapang. Yang berikutnya air higroskopik, di mana air yang terikat oleh partikel tanah ini tidak tersedia bagi tanaman. Jadi dia betul-betul terikat oleh partikel tanah. Kemudian air kapiler itu air yang berada di antara partikel tanah karena gaya kapiler. Jadi ada antara disebut dengan air kapiler. Jadi air yang berada antara partikel-partikel tanah. Itu saya kira saya tersedia bagi tanaman. Nah, hubungan dengan air itu ada yang disebut dengan titik layu permanen. Ya, jadi kalau Anda baca jurnal atau hubungan dengan tanah dan air, itu ada disebut dengan titik layu permanen, di mana kandungan air tanah pada saat terjadi kelayuan yang tidak dapat balik, ya, itu berarti layu permanen. Ya. Nah, jadi sesungguhnya air tersedia itu adalah kapasitas lapang yang tadinya air itu berhenti netes karena gaya gravitasi, selesai netes, dikurangi titik layu permanen. Itulah yang tersedia bagi kami. Nggak perlu dihitung biasanya. Nah, berhubungan dengan tanah, ini bisa kita lihat bahwa jenis-jenis tanah tertentu akan sangat berhubungan dengan daya pegang air. Jadi, misalnya tanah liat ini, daya pegang airnya besar daripada tanah pasir. Tanah pasir hilang begitu saja setelah hujan atau langsung tidak bisa dipegang. Nah, bila diberi bahan organik, maka tanah pasir ini dapat menahan air. Sehingga tanah pasir kalau ingin memperbaiki, ya, memperbaiki kualitas tanah, misalnya di Timur Tengah, maka perlu diberi bahan organik, ya, untuk menahan air. Sementara tanah liat kalau diberi bahan organik, ini dia menjadi lebih berpori-pori, berairasi. Jadi air juga tersimpan tetapi menjadi tidak berlebih, ya, kalau di tanah liat itu. Nah, ada yang disebut dengan tekanan. Tekanan pada kapasitas lapang itu minus 0,3 bar. Itu kapasitas lapang. Tadi yang gravitasi, ya berarti yang tersimpan di dalam tanah itu kapasitas lapang itu 0,3 bar. Tekanan pada titik layu permanen untuk tanaman, ya, itu sangat tergantung. Misalnya hidropik itu perlu air banyak. Tanaman hidropik itu tekanan itu minus 7 bar. Baru dia titik layu permanen. Mesofil ini perlu air sedang itu minus 15 bar. Ya. Xerophyt itu perlu air sedikit itu minus 30 bar. 1 bar sama dengan 1013 atm. Ya. Jadi makin sedikit tanaman yang butuh air gitu ya, maka makin rendah ya barnya. Kemudian gerakan air dalam tanah yang disebut dengan perkolasi, di mana gerakan air melalui tanah di dalam tubuh tanah ke segala arah. Itu namanya perkolasi. Gerakan air itu di dalam tubuh tanah itu ke segala arah. Itu namanya perkolasi. Sementara kalau gerakan air masuk ke dalam tanah, melewati permukaan tanah, jadi ada air hujan di permukaan tanah, masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, ini adalah contoh pengaruh genangan terhadap tanaman. Kita lihat ini bagian daunnya mengering, ya, seperti kekurangan. Itu air. Kemudian yang berikutnya adalah faktor suhu. Ini suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, aktivitas enzim, aliran sitoplasmik, dan respirasi. Sehingga suhu ini sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Ada yang disebut dengan Q10 sama dengan 2,4. Ya, disebut dengan Q10.
10 artinya setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, maka reaksi kimia naik ya 2,4 kali lipat. Ya, jadi bisa dihitung. Pada suhu optimum ini enzim stabil dan berfungsi. Pada suhu rendah enzim stabil tidak berfungsi. Pada suhu tinggi enzim rusak tidak berfungsi. Nah, karena itu kita perlu range dari tanaman itu mentolerir. Ada yang suhunya optimum bagi tanaman, ya. Ada yang suhunya rendah dan suhu tinggi. Jadi antara tinggi dan rendah itu dicari kira-kira suhu yang optimum bagi tanaman seperti apa. Nah, suhu ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui respirasi. Ya, kalau suhunya tinggi respirasinya cepat. Ya. Fotosintesis, ya, membuat makanan. Kemudian pembelahan dan pendewasaan sel yang akhirnya mempengaruhi pematangan, kemudian dormansi, pembungaan, pembuahan dan pembentukan umbi atau cadangan panen. Nah, ini sangat pentingnya faktor suhu. Ya. Karena itu perlu dicek suhu siang berapa, suhu malam berapa. Ya, karena kalau suhu siang sama dengan suhu malam ini terlalu ekstrem gitu ya. Ini tanaman akan sulit menyimpan cadangan makanan karena malam berarti suhu diolah kembali cadangan makanannya sehingga tidak ada yang disimpan. Suhu kardinal itu suhu di mana perubahan kecepatan proses yang berlangsung ya, kritikal bagi survival pertumbuhan dan daya membiak tanaman. Ya. Tergantung jenis tanaman. Ada suhu minimum saya katakan tadi, ada suhu maksimum. Ya. Suhu terlalu tinggi ini dapat menyebabkan desikasi atau kekeringan yang menyebabkan koagulasi protein sehingga menyebabkan kematian tanaman. Suhu terlalu tinggi. Lebih tinggi dari 54 derajat misalnya kalau dia maksimum itu maka akan bermasalah. Suhu panas yang disebut dengan heat unit atau S ini jumlah panas yang diperlukan untuk mencapai panen. Itu dihitung dari nilai awal suhu yang dihitung berdasarkan nilai suhu dasar. Nah, jadi ada yang disebut dengan heat unit untuk tanaman. Mulai dari tanaman sampai dia mencapai panen. Kira-kira berapa gitu ya. Heat unit. Ini adalah contohnya S ya. Heat unit S adalah sigma T dikurangi T minimum ya. T minimum dikali T kecil. T kecil itu adalah lama tumbuh sampai panen. Berapa lama dia tumbuh? Nah, kalau ingin tahu berapa lama dia tumbuh, maka tinggal kita masukkan saja rumusnya. Misalnya jagung ini mempunyai heat unit 1120 satuan. Maka heat unit itu perlu dicari ya oleh para ilmuwan. Ya. Berapa heat unitnya? Jika ditanam di Bogor dengan suhu harian 26 derajat Celcius, berapa umur panennya? Ini menjadi pertanyaan. Jadi, jika ditanam di Bogor dengan suhu harian 26, ya, sementara suhu minimum pada jagung itu adalah 10 derajat Celcius, gitu ya. Sehingga bisa kita cari suhu sekarang adalah 26 dikurangi 5, ya. Kemudian dikali T sama dengan 1120. Ya. Nah, jadi ini 1120, kemudian 26 adalah suhu hariannya, rata-rata harian kurangi 10, ini adalah suhu dasar ya, suhu dasar. Sehingga 26 kurang 10 itu ada 16, 1120 dibagi 16, 70 hari. Dengan demikian, kalau suhu hariannya adalah 26, maka umur panen jagung 70 hari. Ya. 70 hari. Semakin rendah suhu harian, maka T akan semakin tinggi. Ya, misalnya kalau di dataran tinggi, mungkin suhunya adalah 20 derajat. Maka 20 dikurangi 10. 20 kurangi 10 berarti 20 kurangi 10 berarti 10, 1100. 20 dibagi 10 berarti 112 hari. Jadi kalau jagung ditanam pada dataran tinggi yang mempunyai suhu 20 derajat, maka umur panennya akan lebih panjang. Nah, ini hubungannya dengan umur panen dan suhu. Ya. Suhu. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu, jika tanam dataran tinggi, maka dia akan
berumur lebih panjang. Ada pertanyaan? Tanya. Silakan, siapa tuh? Siapa yang buka? Iqbal ya? Ya. Iqbal Maulana. Enggak nanya Iqbal? Enggak ya? Iya, ini koneksinya agak jelek, jadi tadi mungkin agak putus-putus. Saya ingin bertanya, kan terkait suhu ini, setiap varietas kan kadang ada jenis atau umur panennya berbeda-beda gitu Pak, termasuk jagung. Kalau varietasnya beda gitu, kadang umur panennya juga beda. Nah itu kok apakah setiap varietas punya kayak apa namanya suhu minimum buat masing-masing varietas? Terus kalau yang saya tahu kan di stroberi itu untuk ketinggiannya istilahnya membutuhkan suhu yang rendah gitu Pak. Nah kalau misalkan ditanam, kalau yang saya tahu pengaruh terhadap tumbuhan stroberi itu kalau di suhunya itu lebih ke apa besar kecil dari buah hasilnya gitu Pak. Nah itu Ya. apakah bisa pengaruh juga terhadap tanaman yang lain itu Pak? Mungkin gitu. Oke, makasih Mas Iqbal. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apakah masing-masing varietas ini menyebabkan umur panennya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini adalah respon tanaman. Tadi jagung mempunyai heat unit 1120. Bisa saja varietas tertentu itu mempunyai heat unit yang berbeda. Ya. Dan toleransi ini suhu minimum, suhu dasarnya berapa? Bisa saja berbeda, begitu. Nah, ini jadi perlu dicek. Ada penelitian tertentu untuk varietas-varietas tertentu mempunyai heat unit berapa. Ya. Sehingga dari heat unit itu dan suhu minimum, kita bisa lihat suhu harian di situ. Bisa menghitung. Jadi pada ini adalah yang standar 70 hari. Jadi kalau misalnya panennya 76 hari, ya 76 hari di dataran rendah yang suhu minimum dan suhu rata-ratanya sama, begitu ya, 10 dan 26, maka berarti heat unitnya dia berbeda. Heat unitnya berbeda. Itu kira-kira Mas. Nah, jadi heat unit itu kan T minimum kali T. Ya, sehingga kalau dia umurnya lebih panjang, maka berarti heat unitnya berarti lebih besar. Ya. Nah, apakah tanaman lain tuh punya fenomena yang sama? Iya, mirip-mirip seperti itu juga. Ya, sehingga bisa jadi lebih cepat berbuah di dataran rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Ya, untuk tanaman-tanaman tertentu. Bisa tanaman itu optimum di dataran tinggi. Ketika ditanam di dataran rendah, dia akan cepat berbuah. Tetapi juga ada kendala lain sesungguhnya, tidak hanya itu. Ya, kendala lain serangan penyakit dan sebagainya. Tapi kondisi cepat berbuahnya akan apa namanya demikian. Setiap naik 1000 meter suhu udara, setiap naik 1000 meter ya dari permukaan laut itu maksudnya suhu udaranya turun 5 derajat. Ya. Begitu. Jadi kalau 2000 itu suhu udara akan turun lagi. Turun 10 berarti dari yang normalnya. Ya, maka di dataran tinggi itu dingin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di Tangerang suhu rata-rata harian 29, Cipanas 22, maka bisa dihitung di Tangerang itu lebih cepat atau lebih lambat berbuahnya di Tangerang dibandingkan dengan di Bogor. Mau jawab? Tangerang lebih cepat atau lebih lambat?
Tangerang lebih cepat atau lebih lambat? Ada yang mau jawab? Tadi suhunya berapa, Bapak? Ini di slide. Suhunya Tangerang ini 29 derajat, Cipanas 22 derajat, dibandingkan di Bogor ini 26 derajat. Tangerang lebih cepat atau lebih lambat panennya? Lebih cepat, loh. Tangerang lebih cepat, Cipanas Lebih lambat. Cipanas lebih lambat ya, karena Cipanas itu suhunya 22 derajat ya. Dia akan lebih lambat panennya. Kemudian di Tangerang karena suhunya lebih tinggi maka dia akan lebih cepat panennya ya, karena heat unit 1121-an. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Dataran menengah ini dengan suhu tinggi, dataran menengah ini dengan suhu tinggi, tanaman lebih pendek. Ya. Umur berbunga lebih cepat, periode pengisian biji lebih pendek. Umur berbunganya lebih cepat, periode pengisian lebih pendek, sterilitas serbuk sari tinggi, hasil lebih rendah. Ya. Ini adalah contohnya gandum. Jadi gandum di apa namanya, dataran tinggi dan dataran menengah itu diturunkan ya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Suhu di dataran rendah itu menjadi, atau di dataran medium ini suhunya menjadi lebih tinggi sehingga tanaman menjadi lebih tinggi. Umur berbunga lebih cepat, periode pengisian lebih pendek dan lebih banyak sterilnya. Ya. Kemudian hasilnya lebih rendah. Itu suhu. Kalau tanaman itu yang seharusnya di dataran tinggi, tanaman yang beradaptasi baik di dataran tinggi, ya, dibawa ke dataran rendah menjadi umur panen, umur berbunga dan umur panennya menjadi lebih cepat. Tetapi produktivitasnya lebih rendah. Ya. Berikutnya adalah faktor cahaya. Faktor cahaya adalah sifat penting cahaya untuk pertumbuhan tanaman itu adalah ini ya, kualitas cahaya, intensitas cahaya, dan lama penyinaran. Ada 3 ya, kualitas cahaya, kemudian intensitasnya, dan lama penyinaran. Ya, ini saya kira sangat penting bagi teman-teman, ya, apalagi kalau dari Fateta yang berhubungan dengan modifikasi lingkungan, ya, bagaimana tadi memodifikasi suhu agar pas. Jangan terlalu cepat juga berbunga dan panennya karena produktivitas jadi lebih rendah. Jangan pula terlalu lama, harus pas. Ya. Faktor cahaya juga begitu. Cahayanya apa? Kualitasnya, kuantitasnya, lama penyinarannya. Sehingga kalau teman-teman akan modifikasi lingkungan, kita tidak akan nanam di luar, misalnya seperti di negara-negara tertentu, Jepang dan Singapura, nanam dalam ruangan. Maka ini harus diperhatikan. Cahaya itu kualitasnya seperti apa? Cahaya berarti kan cahaya buatan, bukan cahaya matahari. Kualitasnya, kemudian suhu berapa, ya, suhu berapa, kelembapan dan lain sebagainya. Kualitas cahaya ini mempengaruhi perkecambahan dan pembungaan. Ya, jadi juga tanaman akan etiolasi ya istilahnya kalau dia menjalar cepat, ya, tetapi dia tidak tegar, gitu ya. Akibat dari kurang cahaya. Nah, auksin itu adalah, ya, dia akan memproduksi di tempat yang gelap. Sehingga kalau ada auksi, ada tempat, jadi dia produksi di sana. Jadi kalau misalnya tanaman itu ada matahari, maka di belakang matahari itu auksin itu banyak, sehingga tanaman akan membengkok karena matahari. Auksin diproduksi di tempat yang tidak ada cahayanya, sehingga seperti dia menuju cahaya. Sebetulnya karena ada produksi auksin di bagian yang kurang cahaya. Ini kualitas cahaya ini ultraviolet itu 300 sampai 400 mikron, kemudian fotosintesis itu 400 sampai 700 nanomikron, kemudian inframerah itu 700 sampai 0,3 sampai 0,4 tadi mikron, kemudian inframerah 0,7 sampai 10 mikron. Mikron.
Ini kualitas cahaya. Fotosintesis ini harus diperhatikan pada 400 sampai 700 nanometer. Ungu, biru, dan hijau spektrum tampak namanya mengakibatkan arah gerakan fototropisme. Tadi saya katakan fototropisme dia bergerak ke arah itu. Ya. Cahaya yang paling efektif adalah cahaya merah untuk fotosintesis, tidak efektif untuk fototropisme. Ada istilah fotosintesis, ada foto. Nah, yang kedua ini ada intensitas cahaya. Jadi selain daripada kualitas cahaya, intensitas cahaya. Ya. Namanya satuannya adalah FC, foot candle. Satu foot candle itu 10.760 lux. Ya. 1 kilo lux sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Kal per sentimeter pangkat 2 per menit. Ini kasus khususnya. 1 kal per sentimeter kuadrat per menit itu adalah 6,98 kali 10 pangkat min 2 W per sentimeter pangkat 2. Ya. Ini saya kira Anda coba nanti pelajari lebih detail lagi satuan-satuan ini. Yang jelas biasanya satuan cahaya itu adalah foot candle. Nah, cahaya dalam gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari partikel ini yang disebut dengan foton. Setiap foton memiliki energi dan momentum tertentu. Intensitas cahaya itu adalah sekali lagi foot candle dan bisa kita lihat dia pada intensitas cahaya yang mana yang terbaik. Ya, jadi misalnya tanaman yang senang cahaya, jagung misalnya, ini mempunyai kejenuhan cahaya lebih dari 2.500 foot candle atau 26.900 lux. Itu tanaman yang senang cahaya. Sementara tanaman yang senang naungan itu mempunyai kejenuhan cahaya kurang dari 1.000 foot candle atau 10.760 lux. Ya. Nah, Anda harus tidak semua tanaman suka cahaya. Jadi jangan menganggap bahwa tanaman itu suka cahaya mentang-mentang dia fotosintesis, nanti dia terbakar. Misalnya kelompok-kelompok hias daun ya, adenium, anthurium, spathiphyllum. Itu nggak bisa kita jemur di luar, terbakar semua. Dia tidak suka cahaya. Dia tanaman yang senang naungan, senang di bawah cahaya. Ada juga tanaman-tanaman perkebunan yang suka naungan, misalnya kopi, maka perlu ada naungan tertentu. Dia di bawah naungan. Ya. Tanaman-tanaman tertentu itu senangnya di bawah naungan. Tapi tanaman yang lain harus terbuka. Kalau di bawah naungan dia tidak berbuah, terutama buah-buahan ya. Nah, oleh karena itu tanaman tertentu seperti tanaman hias itu perlu dibuat naungan buatan, kasa, plastik, ya, polenat ya. Nah, sementara tanaman yang suka cahaya, jagung itu kalau ditaruh di cahayanya kurang itu pasti akan etiolasi dan dia akan. Nah, tanaman yang senang cahaya disebut dengan heliofit. Ya. Kemudian daun yang ternaungi biasanya lebih lebar, namun tipis. Misalnya tembakau pembalut cerutu, agak lebih lebar dan tipis perlu dinaungi. Nah, jadi ada trik-trik tertentu di mana ya kita bisa menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Ya, jadi tembakau pembalut cerutu itu perlu dinaungi agar dia lebar tetapi juga tipis. Ada beberapa penelitian ya pada tanaman agar dia bisa suka dengan naungan, karena misalnya dia tidak optimum kalau. Kenapa kita perlu cari tanaman di bawah naungan? Karena kaitannya dengan agroforestry, kaitannya dengan tanaman bertingkat, kaitannya dengan urban farming, banyak sekali. Kaitannya dengan tanaman perkebunan yang belum bisa dipanen misalnya. Jadi kalau belum bisa dipanen, petani belum menghasilkan, bisa ditanam tanaman lain ya, yang bisa menghasilkan duluan. Nah, ini adalah contoh penelitian kedelai. Jadi ada rambut ya, bulu daun, tanaman naungan 50% menjadi sedikit. Udah stomata,
Tanaman naungan dan naungan 50% akan kelihatan sematanya. Ya. Sematanya berkurang misalnya. Dan performnya. Jadi akan mempengaruhi. Ya. Perlu dicari kedelai yang gampang. Itu adalah intensitas cahaya. Berikutnya adalah panjang hari. Ini juga sangat penting panjang hari. Ya. Fotoperiodisme. Tadi sampaikan fotosintesis dan fotoperiodisme. Kemudian fotoperiodisme adalah respon tanaman terhadap panjang hari. Ada atau tidak cahaya. Ada yang disebut dengan tanaman hari pendek. Misalnya anggrek, Cattleya, ya, mentimun, kentang, kedelai, krisan yang paling terkenal tanaman hari pendek. Tanaman hari panjang, misalnya bit gula, lobak, dahlia. Netral, tomat, kapas, tembakau, padi, jagung. Lalu apa hubungannya tanaman hari pendek dan panjang? Nah, tanaman hari pendek dan hari panjang ini dibentuk oleh titik kritis tertentu. Misalnya titik kritis untuk tanaman hari panjang 8 jam dan hari pendek 15 jam. Tanaman hari pendek ini tanaman yang dapat berbunga jika mendapat penyinaran kurang dari 15 jam. Itu dia akan disebut dengan tanaman hari pendek. Dia berbunga. Ya, kalau ada penyinaran kurang dari 15 jam. Contohnya adalah krisan. Krisan itu kalau dia kurang dari 15 jam dia akan berbunga. Nah, dampaknya apa? Kalau dia cepat berbunga, ukuran tangkainya pendek, dia tidak masuk kelas untuk bunga potong. Sehingga tanaman krisan itu agar dia tidak berbunga duluan harus dibuat harinya lebih panjang. Karena di Indonesia tidak ada hari panjang, maka dibuat lampu. Maka kebun-kebun krisan itu ada lampu-lampu sehingga ditambah ya harinya, panjang harinya, dinyalakan lampunya lebih dari 15 jam sehingga dia tidak berbunga-bunga. Kalau sudah cukup ya, misalnya cukup tangkai bunganya, maka lampunya dimatikan dan dia berbunga. Pas untuk dijual. Tanaman hari pendek. Sementara tanaman hari panjang itu tanaman yang dapat berbunga jika mendapat penyinaran lebih dari 8 jam. Sebaliknya, jadi kalau dia lebih dari 8 jam, itu dia akan berbunga. Contohnya adalah dahlia gitu ya, lobak. Yang lainnya saya kira netral. Ini contohnya. Tanaman hari pendek itu dia akan ya, tanaman hari pendek itu dia akan berbunga kalau di atas titik kritis. Nah, sehingga kita perlu agar dia tidak berbunga, maka kita buat ini adalah panjang hari. Panjang harinya segini. Jadi dia kalau kurang dari titik kritis ini, maka dia berbunga. Maka perlu ada pada malam hari disinari, dia tidak berbunga. Ya. Tanaman hari panjang sebaliknya, dia akan berbunga kalau lebih dari titik kritis. Oleh karena itu digelapin, ya, agar dia tidak berbunga dengan cara apa? Ya. Dengan cara di naik break di sini. Nah, kalau dia mau berbunga. Tapi kalau ini dibiarkan dulu sampai dia diberi cahaya, baru berbunga, gitu ya. Jadi terbalik, krisan itu diberi cahaya agar dia tidak berbunga, ya. Dahlia diberi cahaya dia agar berbunga. Ini contohnya ya, naik break itu dia berbunga. Ini ada darkness, ini naik, ini break flash of light, ini adalah dia biar tidak berbunga. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tanaman hari apa? Hari pendek ya, Ya, hari pendek ya. Yang kurang dari 15 jam. Nah, itu ada waktu optimumnya tidak, Pak? Misalnya dia tetap harus minimal misalnya 2 jam gitu, Pak. Kan memang keterangannya kan memang 15 jam ya, di bawah 15 jam. Tapi kan kalau tidak mendapat penyinaran kan juga mungkin tidak efektif ya, Pak, gitu mungkin. Pasti. Ya. Ini kalau dia akan berbunga pada ini ya. Jadi tanaman yang Anda maksud tadi adalah tanaman hari panjang ya. Atau hari pendek, nah, hari pendek. Iya, hari pendek, Pak. Hari pendek itu adalah kurang dari 15 jam misalnya ya. Dia akan berbunga kalau kurang dari 15 jam.
Tentu cahaya itu dibutuhkan oleh fotosintesis, oleh tanaman untuk memasak memasak makanan. Ya, ada batas minimum ya untuk dia agar dia bisa ya sampai siap untuk berbunga, demikian kan nggak mungkin 2 jam 3 jam itu tanaman cahaya matahari yang terlalu pendek seperti itu akan mempengaruhi juga perform tanaman ya. Jadi berarti di negara-negara di sana di negara-negara kutub ya, itu tanaman malah tidak mampu hidup ya kalau kurang dari sekian waktu karena fotosintesis tidak optimum ya. Jadi tetap harus ada ya titik minimal ya, minimalnya itu agar dia bisa misalnya ada titik 8 jam misalnya. Jadi pada fase 8 sampai 15 jam itu barangkali yang harus dipertahankan gitu ya. Nah, jadi tanaman itu untuk tanaman hari pendek itu ditarik harinya ya agar fotosintesis berjalan terus, vegetatif berjalan terus begitu ya. Kalau dihentikan itu pencahayaannya, penambahan cahaya, maka dia akan berbunga. Tentu bukan berarti kalau misalnya dari awal itu sudah cuma 2 jam, 3 jam itu langsung di awal sudah berbunga, tidak demikian saya kira. Ya. Tidak demikian, dia perlu juga energi yang cukup, dia perlu juga makanan yang cukup dan lain sebagainya untuk sampai dia bisa berbunga. Jadi tetap saja ada waktu-waktu tertentu dia siap berbunga. Jadi betul sekali saya kira ada panjang hari minimal yang harus terpenuhi agar tanaman itu masih bisa hidup. Gitu ya. Makasih. Ada lagi yang lain? Nah, dari faktor-faktor lingkungan tadi, maka ada disebut dengan faktor pembatas. Artinya, kalau semua faktor lingkungan itu berada pada situasi yang menyebabkan laju pertumbuhan rendah, itu disebut dengan faktor minimum Liebig. Ya. Misalnya ini adalah untuk unsur hara. Sehingga ini ada istilah minimum Liebig itu. Kalau kita lihat bilah-bilah ini kalau diisi dengan air, maka air itu akan terisi maksimum sampai ketinggian Fe. Berarti proses metabolisme itu ditentukan oleh tinggi bilah Fe. Fe inilah sebagai faktor pembatas. Jadi faktor pembatas ini hukum minimum Liebig itu adalah semua faktor lingkungan bila berada dalam situasi yang menyebabkan laju pertumbuhan rendah. Ya. Jadi hasil akan maksimum ya kalau yang paling minimum ini kita akan naikkan. Sehingga di dalam unsur hara mana kira-kira yang paling minimum itulah yang menentukan. Walaupun N-nya tinggi, kalsiumnya tinggi, tapi kalau Fe-nya rendah maka dia hanya terbatas ini. Nah, jadi kita harus cek hara secara keseluruhan di dalam tanaman apakah ada yang menjadi faktor pembatas. Kalau ada yang menjadi faktor pembatas, maka itu diperbaiki dulu. Kita berikan N, P, K sebanyak mungkin. Kalau faktor pembatasnya itu tidak diperbaiki, biasanya unsur hara mikro yang tanpa kita sadari ya teman-teman semua. Unsur hara mikro itu kan perlunya sedikit, tapi kalau dia tidak tersedia menjadi faktor pembatas. Kita beri NPK sebanyak mungkin tidak ada efek bagi tanaman karena dia dibatasi oleh kekurangan unsur hara mikro. Nah, itu yang dikenal dengan hukum minimum Liebig. Ini Anda harus pahami betul ya. Mengapa penting untuk kita menganalisis semua unsur-unsur hara di dalam tanaman, jangan sampai di dalam tanah jangan sampai ada unsur hara yang menjadi faktor pembatas. Saya kira tidak hanya hara, ada faktor pembatas lain karena ini lingkungan secara umum. Kalau haranya cukup, cahayanya kurang, cahaya menjadi faktor pembatas. Cahaya cukup, hara cukup, kemudian suhunya menjadi masalah, itu adalah faktor pembatas. Semua lingkungan itu harus dikaji apakah ada faktor pembatas atau tidak sehingga bisa optimum.
Itu saya kira ya. Nah, kemudian berikutnya pembahasan kita adalah tipologi lahan. Ada lahan, ada hutan, subtropis, tropis, semi arid. Di tropis ada yang disebut dengan humid, semi arid. Yang berdasarkan bulan basah. Tropis itu ada bulan basah, humid, semi humid, dan semi arid. Kemudian humid ini berdasarkan kadar air tanah. Ada lahan basah, ada lahan kering. Semi humid juga demikian. Lahan basah, lahan kering. Semi arid, lahan basah, lahan kering. Jadi ada lahan basah humid, ada lahan basah, lahan kering. Ada lahan basah humid, lahan basah semi humid, dan lahan basah semi arid. Demikian juga ada lahan kering humid, lahan kering semi humid, dan lahan kering semi arid. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu ya, ada bulan basah disebut dengan BB. Humid itu lebih besar daripada 7 BB. Semi humid itu ada 4,5 sampai 7 bulan basah. Semi arid itu adalah 2 sampai 4,5 bulan basah. Sehingga kita perlu tahu bulan basahnya ada berapa bulan. Kalau kurang dari 4,5, 2 sampai 4, maka disebut dengan semi arid. Lebih besar daripada 7 adalah humid berdasarkan bulan basahnya. Kurang dari 2 apa? Kalau ini kan humid, semi humid, dan semi arid. Nah, itu adalah tropis. Nah, kalau misalnya dia yang lain berarti semi arid dan bukan bagian dari hutan ya, bukan hutan. Jadi padang pasir gitu. Nah, berdasarkan kadar air tanah itu ada lahan basah, lahan yang punya kandungan air tanah lebih dari kapasitas lapang, menggenang jadi. Ya, kalau yang tidak terlihat airnya tapi dia by check hilang itu namanya kapasitas lapang. Lahan kering, lahan yang punya kandungan air tanah kurang dari kapasitas lapang. Ya, itu lahan kering. Jadi lahan basah itu biasanya ditanami padi, lahan kering itu ladang. Nah, kemudian berdasarkan tinggi tempat itu ada dataran tinggi dan dataran rendah. Anda harus tahu dataran tinggi itu adalah berapa meter? 800 meter di atas permukaan laut. 400, 700. 700 meter di atas permukaan laut itu tinggi, 400 sampai 700 itu medium, kurang dari 400 itu rendah. Nah, sehingga kalau Anda tahu ketinggian-ketinggian itu dan ini, maka Anda sudah bisa meramalkan kira-kira tanaman apa yang cocok pada ketinggian tersebut. Bogor misalnya 250 meter, berarti dataran rendah. Nah, tanaman apa yang cocok dataran rendah? Apakah wortel bisa berumbi di dataran rendah? Tidak, wortel tidak bisa ditanam di dataran rendah. Ya. Kentang nggak bisa juga. Kubis ada yang bisa. Kadang-kadang tidak makro dan lain sebagainya. Jadi kadang yang ditanyakan pertama kali itu urusan ketinggian ini adalah apa untuk budidaya adalah ketinggian. Berapa ketinggiannya? 1000. Sudah terbayang kira-kira tanaman apa yang bisa cocok misalnya sayuran misalnya dan lain sebagainya. Nah, lahan basah itu ada disebut dengan lahan rawa. Rawa itu adalah ada pasang surut dan lebak. Pasang surut itu berdasarkan tinggi muka air, tipe A, B, C. Lebak itu berdasarkan tinggi muka air, tipe A, B, C. Ada tipe-tipe lagi. Ya, ada pasang surut, tipe A, tipe B, tipe C. Lebak, tipe A, tipe B, tipe C. Itu lahan rawa. Lahan sawah itu ada beririgasi dan tak ada hujan. Jadi ada sawah, tak ada hujan, ada irigasi teknis dan semi teknis. Ini pembagian-pembagiannya. Kemudian kendala budidaya tanam di lahan basah dan lahan kering. Kalau lahan basah ini kelebihan air, maka perlu drainase atau air yang baik, ya, agar air itu bisa dikelola. Perlu drainase yang cukup. Jadi kalau misalnya mau menanam cabai, maka perlu ada sistem drainase yang baik. Pada lahan basah itu pirit tinggi, FES, terutama pada lahan pasang surut, yang tata air perlu tata air yang baik. Ya, pasang surut. pH-nya rendah, terutama pada lahan gambut disebabkan oleh pelepasan asam-asam organik. Jadi lahan basah itu karena piritnya tinggi, pH-nya rendah, sehingga sulit untuk dilakukan budidaya. Perlu adanya tata kelola yang baik. Sementara lahan kering itu kekurangan air, perlu pengaturan waktu tanam dan pemberian mulsa. Waktu tanam hubungan apa? Curah hujan. Ya. Pemberian mulsa untuk apa? Untuk menahan agar tidak terjadi penguapan, apakah mulsa plastik atau mulsa organik. Dan lahan kering itu erosinya tinggi, perlu konservasi tanah dan air. Kemudian kadang pH-nya rendah gitu ya. Pada tanah-tanah mineral tua disebabkan oleh aluminium, ALDD namanya, aluminium yang mobile.
Kemudian biasanya kandungan bahan organiknya rendah, sehingga perlu ada tambahan bahan organik. Kemudian pasang surut, ini lahan yang terkena langsung oleh pasang surut air laut. Itu namanya pasang surut. Lebak, ini lahan yang terkena langsung pasang surut dari sungai. Jadi kalau dia tak dari sungai namanya lebak, kalau dari laut namanya pasang surut. Tipe A ini lahan terus-menerus kondisi airnya tergenang, komoditinya padi, terus-menerus sepanjang tahun, tipe A, lebak. Tipe B, pada saat tertentu, misalnya musim hujan, air tergenang, dan musim kemarau tidak tergenang, komoditasnya padi, palawija. Pada saat musimnya tergenang, maka padi, pada saat kering, palawija. Tipe C, ini lahan yang tinggi muka airnya sekitar 50 cm di bawah permukaan tanah, dan komoditinya palawija dan perkebunan, jadi misalnya kelapa. Ini contoh lahan pasang surut ya. Ada teknologi yang namanya jenuh air. Ini adalah penelitiannya Prof. Munib Bola Maki, di mana pemanfaatan lahan pasang surut agar kedelai bisa hidup. Ini kita bisa lihat ada tata irigasinya untuk mengeluarkan air, sehingga air ini tidak meracuni tanaman. Kemudian lahan sawah, ini tanaman pangannya adalah padi, jagung, kedelai, tanaman sayur, kacang panjang, timun, bawang merah. Ini biasanya rotasi dengan padi ya, pola tanam padi gitu ya, bawang merah, jagung misalnya, atau padi, bawang merah, tergantung irigasi. Itu lahan sawah. Lahan kering, ini tanaman pangannya padi juga bisa, tapi padi gugu, jagung, kedelai, umbi-umbian. Biasanya tanaman perkebunan, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, teh, obat-obatan, jahe, kencur, kunyit, temulawak. Tanaman serat, turami, pisang abaka, tanaman sayuran, tomat, wortel, kentang, kacang panjang, timun, buncis, tergantung dari ketinggian tempat saya kira ya. Tomat bisa dataran rendah, dataran tinggi tergantung varietasnya. Ya. Itu kalau wortel hanya dataran tinggi. Tanaman buah-buahan, pepaya, pisang, jeruk, alpukat. Begitu. Saya kira itu teman-teman semua. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk jenis tanaman subtropis, nah, Pak, misalnya gandum, itu bisa ditanam Pak, di Indonesia, Pak. Ada kesempatan nggak gitu? Oke, ya. Jadi untuk tanaman gandum misalnya, itu adalah tanaman subtropis, ya. Tanaman yang beradaptasi pada kondisi suhu tertentu, cahaya tertentu, suhu terutama ya. Nah, ini kalau ditanam di Indonesia, maka dia bisa, tapi di dataran tinggi yang suhu dan lingkungannya mirip di daerah subtropis. Nah, bagaimana kalau ditanam dataran rendah? Yang pertama, dia cepat berbunga jadinya, produktivitasnya rendah. Ya, kalau ditanam di bawah 500. Tumbuh sih, tumbuh. Ya, di Bogor tumbuh dia, tapi tidak bisa produksinya seperti di dataran tinggi. Yang kedua, serangan penyakitnya barangkali sangat banyak, dia tidak tahan terhadap penyakit dataran rendah. Nah, oleh karena itu perlu ada suatu aktivitas kegiatan breeding, kegiatan pemuliaan tanaman yang secara intens ya merubah genetik tanaman agar mampu beradaptasi di lingkungan tropis khususnya dataran rendah dan medium. Nah, kalau itu fokus bisa menghasilkan itu, saya kira bisa saja itu dilakukan. Namun demikian lingkungan kalau sudah berhubungan dengan itu ada lingkungan yang paling optimum, tentu lingkungan tempat dia yang asalnya begitu adalah subtropis itu paling optimum. Jadi kalau ditanya apakah bisa di tropis, bisa, kita bisa rakit juga perakitan kualitas, tapi produktivitasnya tidak mungkin mengalahkan pada lingkungan yang aslinya. Begitu. Nah, tanaman tropis juga begitu, kalau di subtropis juga bisa, tapi yang paling baik adalah di tropis misalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ingin menghasilkan varietas gandum ya yang bisa beradaptasi di tropis, itu saya kira masih memungkinkan ya, tapi produktivitasnya tidak mungkin melebihi dari yang asalnya subtropis. Saya kira hampir semua tanaman seperti itu. Kedelai itu kan daerahnya subtropis. Dari tanam di Indonesia produktivitasnya menjadi terganggu. Ya. Sehingga kedelai itu perlu dirakit kedelai tropis. Yang mana kedelai tropis itu punya karakteristik tertentu sehingga produktivitasnya akan menyamai ketika
tanaman kedelai itu memang di stres. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau air itu kan bisa hilang lewat evapotranspirasi ya Pak ya. Nah, apabila pupuk itu kan mengandung mungkin unsur hara juga dan juga zat-zat lain yang menopang pertumbuhan atau gizi-gizi yang diterima oleh tanaman. Nah, apakah zat-zat tersebut itu bisa ikut hilang dalam evapotranspirasi Pak? Atau mungkin akan sepenuhnya diserap oleh tanaman? Bagus ya pertanyaannya. Ada transpirasi dan ada evapotranspirasi. Kan gitu ya. Nah, evapotranspirasi itu ada yang melalui tanaman, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya dia tidak melalui tanaman, dia akan hilang. Jadi ada tanaman, ada hara yang bisa hilang terangkut ya, misalnya tadi nitrogen bisa terbang begitu ya. Ada yang tidak, tetap dia di dalam tanah. Nah, transpirasi itu juga membawa air dan hara. Air itu bisa lolos karena sistem ininya apa namanya? Saringan ya dari tanaman itu, air keluar. Tapi haranya tetap. Itu kira-kira Mas. Jadi unsur haranya justru kalau transpirasinya tinggi, misalnya cahayanya full ya, tanaman padi cahayanya full, suhunya full pada siang hari, malam dingin, siang panas, kayak di Cina gitu ya. Maka berarti transpirasinya tinggi sekali. Tinggi. Kemudian air akan dibawa terus-menerus setiap hari. Fotosintesisnya akan tinggi. Ya. Nah, apakah akan jadi cadangan makanan? Tergantung dari suhu malam. Ya. Suhu malamnya apakah tinggi juga? Ya, kalau tinggi maka dia akan cepat juga diolah energi. Sehingga suhu siang dan suhu malam sangat berpengaruh. Dan itulah transpirasi itu penting mengangkut hara. Jadi air keluar maka haranya akan nyangkut di situ, fotosintesis bisa terjadi dengan optimum. Semakin banyak air diangkut maka akan semakin banyak hara yang bisa digunakan. Dan sehingga perlu kita teman-teman Fateta, saya juga membimbing di TMB S2 itu agar transpirasinya cepat, maka dilakukan pendinginan di bagian bawah, di perakaran itu di pendinginan, bagian atas kan tetap tinggi suhunya, maka air itu akan mengalir dengan cepat karena di bawah dingin, atas panas. Sehingga hara itu akan terangkut dengan cepat, air keluar, haranya tertinggal dalam tanaman, fotosintesis cepat terjadi. Harapannya produktivitasnya lebih tinggi. Kira-kira gitu ya, Mas Emilio. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman semua. Untuk minggu depan, mohon komtinya menghubungi dosen berikutnya, Ibu Juang Kemenpartika kalau tidak salah. Ya, kita hubungi Pak Iskandar, kira-kira siapa yang akan mulai mengajar minggu depan. Saya kebagian 4 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu secara fisik di lain kesempatan, ya, teman-teman semua. Saya terus terang tidak mengenal satu-satu karena mukanya banyak yang nggak kelihatan. Mudah-mudahan Anda mengenal saya, setidaknya melalui YouTube. Bisa cek di sana. Mudah-mudahan kita bisa bersua di lain kesempatan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Meeting for